얘기해. 우리도 그랬으면 어땠을까? 난 혜인이랑 결혼할 겁니다. 되도록 빨리. 얼굴이든 백현우 씨는 전과자가 되겠지만 Sojol datang ke sasana tinju milik Hyuntae. Di sana, ia terkejut melihat sebuah piala yang bertuliskan nama Hyunwoo. Ternyata, Hyunwoo cukup mahir dalam bermain tinju. Ia bahkan mampu memperkirakan pergerakan lawannya. Menurut Hyuntae, Hyunwoo seperti simulator hidup. Ia menunggu lawannya hingga lelah dan memukul lawannya hingga jatuh. Terbukti, Hyunwoo mampu melumpuhkan broker Songguk dan para preman. Tak lama, polisi datang dan menangkap mereka. Di adegan lain, Eun-sung menemui Hae-in dan mengancamnya bahwa ia telah melihat riwayat diagnosis Hae-in. Namun, dokter tak mau menjelaskannya karena Eun-sung bukanlah wali Hae-in. Oleh karena itu, Eun-sung bertekad akan menjadikan dirinya sebagai wali Hae-in. Eun-sung juga mengancam akan membuat keluarga Hae-in sengsara jika Hae-in masih bersikap dingin kepadanya. Eun-sung menawarkan untuk kembali ke perusahaan Queens. Ia memberi waktu Hae-in 2 hari sebelum adanya jumpa pers dan menegaskan bahwa hanya Eun-sung lah yang bisa menyelamatkan Hae-in, bukan Hyunwoo. Sojol yang melihat Eun-sung mencoba untuk memukulnya namun melesat. Ia mengungkapkan kemarahannya. Keluarganya hancur karena Eun-sung membodohinya dan ia menyesalinya. Ia juga menanyakan keberadaan dan kabar istrinya Dahye. Namun Sojol tak mendapatkan informasi apapun karena Eun-sung langsung meninggalkan mereka. Hae-in memberitahu Sojol bahwa tidak boleh ada yang mengetahui kedatangan Eun-sung ke Yongduri. Ia juga meminta agar tidak memberitahu orang tua mereka atas kejadian yang baru saja terjadi. 너 살리는 건 백현우가 아니라 내가 해. 혼자 뛰어가다가 물뿌리에 자빠진 거야. 대답 안 해? Di sisi lain, Eun-sung menelpon Dahye untuk memastikan bahwa ia telah menghapus nomor, telepon Korea, surel, dan media sosialnya. Dahye menegaskan bahwa ia telah melakukannya dan pindah dengan nama palsu. Tak hanya itu, Eun-sung juga menceritakan bahwa Sojol sangat marah kepada Dahye. Ia akan membalas Dahye jika Sojol berhasil menemukannya. Maka dari itu, Eun-sung meminta Dahye untuk tetap bersembunyi. Namun kenyataannya, Sojol sangat merindukan Dahye berbanding balik dengan apa yang dikatakan Eun-sung. Hae-in sangat khawatir karena Hyunwoo pulang terlambat dan melihat wajahnya yang terluka. Hae-in lantas membuka jas dan baju Hyunwoo untuk memastikan apakah ada luka lain di tubuh Hyunwoo. Hae-in langsung mengobati lukanya. Di tengah-tengah itu, Hyunwoo menceritakan kehebatannya ketika ia berkelahi dengan 3 preman yang bahkan mereka membawa tongkat dan senjata. Tak hanya itu, broker tanah yang menipu mereka telah ditangkap. Hae-in meminta kepada Hyunwoo jika hal itu terjadi lagi agar ia kabur saja. Namun, Hae-in tak bisa berjanji terhadap permintaan Hae-in karena ia telah berjanji untuk melindunginya. 내가 얘기할게. 잠깐만 혜인아. 얘기해. 여기 왜 빨개? 몽둥이 같은 걸로 얻어 맞은 거야. 그런 거 안 하려고 이혼한 거야. Saat sarapan pagi, semua keluarga terkejut melihat Sojol dan Hyunwoo yang terluka, di mana mereka memiliki alasan yang sama karena tersandung dan terjatuh. Dukwon menduga bahwa mereka berdua berkelahi, namun Sojol menyangkal bahwa ia tak berani karena kemahiran Hyunwoo dalam bertinju. Dukwon langsung memuji Hyunwoo di depan semua orang atas kemahirannya dalam bertinju. Tak hanya itu, Hyunwoo juga berprestasi dan memenangkan banyak lomba serta mendapatkan banyak piala. Ia merasa Hyunwoo sangat mirip dengannya. Wison lantas tak terima karena Hyuntae yang mirip dengan ayahnya, bukan Hyunwoo. Sebelum berangkat kerja, Hae-in dengan manis mengobati Hyunwoo dengan mengoleskan salep dan memberikan plester kepada luka Hyunwoo. Lalu, Hyunwoo mengajak Hae-in makan es krim bersama. Hyunwoo menanyakan kepada Hae-in apakah jika mereka mengoleskan salep tepat waktu, membersihkan luka mereka, dan sering mengganti plester, apakah keadaannya akan berbeda. Hae-in menjawab bahwa bagaimana jika mereka putus saat makan es krim di sini. Jika tak menikah, mereka akan menyimpan kenangan indah itu selamanya. Tak akan ada luka yang perlu diobati. Hyunwoo akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik hati, lebih hangat dan lebih baik darinya, dan bisa hidup lebih bahagia. Hyunwoo dengan tegas menyangkal, jika mereka putus, mungkin Hae-in tak akan tahu keadaannya. Namun Hyunwoo akan tahu keadaan Hae-in. Ia merasa pasti akan menyesali putusnya hubungan mereka. Hyunwoo juga menyesali selama ini tak pernah perhatian kepada Hae-in, walaupun sekedar bertanya bagaimana tentang hari Hae-in. Apakah ada yang mengusik dirinya, ataupun menyapa ketika seling bertemu di kantor. Hyunwoo benar-benar menyesali perbuatannya di masa lampau. 괜찮긴 뭐가 괜찮아. 약도 제때제때 발라주고. 와, 계속 후회했을 거고. Di adegan lain, Seung-hae menanyakan keadaan ketua Hong kepada Eun-sung dan memintanya untuk mengembalikannya dan berdiskusi kembali.
Namun Eun-song menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan segera menikah dengan Hae-in secepatnya bagaimanapun caranya. Hyun-woo diturunkan jabatannya karena dugaan malapraktik. Ia lantas langsung pergi dari ruangannya dan ternyata ia ditempatkan di sebuah ruangan yang cukup kecil serta berantakan. Eun-song tiba-tiba datang dan menceritakan kepada Hyun-woo tentang dirinya yang kemarin malam datang ke Yongduri. Hyun-woo balik mengancam bahwa broker Song-wook bawahannya sudah ditangkap. Ia bertekad bahwa ia akan segera menjatuhkan Eun-song dari kekuasaannya. 인사 발령이 좀 갑작스러워서 놀랐겠어요. 그럼 우리 서로 잘하는 거 해보죠. Grace mengancam atas perlakuan tak adil yang ia terima dari Seulhae dan Eun-song. Menurut Seulhae, Grace memang tak layak mendapatkan apa yang ia mau. Seulhae juga menyindir bahwa Grace ingin menjadi direktur utama, namun ia hanya membantunya sedikit. Namun, Seulhae bisa menjanjikan kemauannya itu menjadi nyata dengan satu syarat, yaitu menemukan ketua Hong. Grace sedikit shock, namun ia menjalankan tugas yang diberikan Seulhae kepadanya. Bomja menerima informasi dari Conan tentang ketua Hong yang telah dipindah ke rumah sakit lain dan disembunyikan oleh Eun-song. Bomja hendak ke Seoul. Ia berpapasan dengan Yong-song. Ia mengembalikan sapu tangan yang pernah dipinjamkan ibunya tempo hari. Pertemuan mereka bagaikan cinta pada pandangan pertama. 내가 운 게 아니고. 그렇다고 참는 건 이류. Dugon sedih karena kini masa jabatannya sebagai kepala desa telah berakhir dan digantikan oleh lawannya Sok-hun. Bahkan Sok-hun juga tak segan untuk menghilangkan jejak kekuasaan Dukwon sebelumnya. Ia juga mengganti slogan Yongduri menjadi desa apel yang cantik. Bagaimanapun Dukwon tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya yang sekarang ini. 전 정권 흔적 지우기니까. 플레이즈는 이쁘기도 하지요. 사과 마을이어가지고요. Saat Sojol melihat keponakan Hyun-woo bermain game, ia teringat kenangan manis yang pernah dilakukan bersama Dahye. Dahye terkadang memarahinya karena kepayahan Sojol dalam bermain game. Ketika Sojol mencoba membuka gamenya, ternyata Dahye online 2 jam yang lalu. Sojol kaget dan bahagia karena nampaknya ia memiliki harapan untuk bisa berkomunikasi dengan Dahye lagi. Hyun-woo mengancam Grace dengan bukti foto CCTV atas rangkaian aksi kejahatannya. Tak hanya itu, Hyun-woo dan Hyang-gi menemukan fakta bahwa Grace ternyata tidak memiliki izin bisnis plannya yang ilegal dan sering menghindari pembayaran pajak. Bahkan bisnis perjodohannya pun sering menggunakan tindakan kotor. Hyang-gi mengancam Grace bahwa mantan kliennya yang sudah bercerai berpotensi akan menuntut jika mengetahui hal yang sebenarnya. Grace menjawab bahwa jauh di lubuk hatinya ia memihak Hyun-woo. Namun untuk melancarkan aksinya ia membutuhkan uang. 캐시로만 움직여. Bomja yang mendengar perkataan Grace langsung memukulnya dari belakang. Ia tak habis pikir bahwa Grace tetap mencari kesempatan bisnis untuk meminta upah, padahal mereka sudah mengetahui titik kelemahannya. Grace akhirnya memberitahu beberapa informasi terkait Eun-song dan Seulhae yang sedang menyuruhnya untuk mencari ketua Hong. 일단 들어는 이쪽에서도 목록 공유해서 좀 찾아보자고. Ketika teman Misun meminta maaf atas perlakuan mereka kepada Sonhwa tempo hari. Meskipun mereka telah berdamai, namun tanpa sadar ketiga teman Misun tetap membicarakan tentang jatuhnya keluarga Queens. Mendengar perkataan mereka, Sonhwa ingin melepaskan stresnya dengan pergi ke kafe. Sonhwa malu karena saat dia akan membayar pesanannya, black card yang ia gunakan ternyata diblokir. Pada akhirnya, pesanan Sonhwa dibayarkan oleh Bong-e. Namun hal itu tentu saja tidak gratis. Sonhwa harus mengikuti Bong-e untuk bekerja di kebunnya. Selama belajar memanen, Sonhwa tampak dimarahi oleh seniornya karena ia kurang terampil dalam bekerja. 이렇게 잡으라고요, 이렇게. 사장님 얘 빼라. 너 답이다. Sekretaris Na mendatangi Hae-in untuk memberikan barang-barangnya yang tertinggal di kantornya. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Na memberitahu tentang keadaan dan masalah yang tengah dihadapi Hyun-woo di perusahaan. Bahkan sampai saat ini, Hyun-woo sedang menunggu sedang diberikan posisi. Hae-in lantas mengkonfirmasi hal ini kepada Eun-song. Namun justru Eun-song menuduh Hyun-woo bahwa ia telah menerima suap penggelapan uang tenaga kerja dan memberikan daftar pelanggan VIP ke kompetitor atau dengan tuduhan palsu lainnya. Eun-song menegaskan akan membuat Hyun-woo menjadi narapidana. 없는 이유를 만들어내겠다. Begitulah episode 10 part 1. Ditunggu part selanjutnya. Bye-bye.